Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyasuma falyatasahhar bisayyin. Al-hadis, sadaqallahul adzim. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga kita semua khususnya umat muslimin dapat mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dengan sehat walafiat. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan sahur. Banyak sekali orang mukmin, yaitu orang Islam yang berpuasa namun tidak mengindahkan dalam puasanya dengan makan sahur. Apalagi anak-anak di zaman kontemporer ini pun banyak yang melewatkannya. Mengenai hal ini, padahal banyak sekali manfaat sahur bagi kita khususnya orang yang berpuasa. Mau itu dipandang dari sisi keagamaan ataupun dari sisi kategori kesehatan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, waktu sahur atau sahur hukumnya adalah sunnah. Menurut para ulama, keutamaan sahur dipandang dari sisi keagamaan ada 5. Di antaranya, yang pertama, menaati perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati perintah Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka sesungguhnya kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Keutamaan waktu sahur menurut para ulama, nomor kedua adalah waktu yang begitu tepat bagi kita untuk memohon segala yang kita inginkan ataupun berdoa. Mengapa demikian? Sebab waktu sahur merupakan waktu mustajab bagi kita berdoa. Pun juga dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Az-Zariyat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang artinya, dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu fajar sebelum imsak, yaitu waktu sahur. Kemudian, keutamaan sahur yang ketiga adalah waktu sahur merupakan waktu apabila orang-orang Islam makan sahur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat akan memberikan rahmat kepadanya. Sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-suhuru aqlatu barakatan, fala tada'uhu walau ayajro ahadukum jar'atan mimma'in, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Yang artinya, makan sahur itu berkah, maka janganlah di antara kalian untuk meninggalkannya, walaupun meski dengan seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta malaikat akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian,
keutamaan sahur yang keempat menurut para ulama yaitu waktu sahur atau makan sahur merupakan tradisi yang istimewa yang khusus diberikan kepada umat muslim yang mana itu menjadi pembeda antara puasanya orang Islam dengan orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Sebab sejak zaman dulu orang ahli kitab itu sama puasa seperti kita. Cuman bedanya mereka sebelum puasa tidak didahului dengan makan sahur. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fasluma siyamina wasyami ahlil kitab aklatus sahar." Yang artinya, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani dengan cara makan sahur. Yang kelima, keutamaan waktu sahur menurut para ulama, waktu sahur merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barokatan." Makan sahurlah kalian, karena di dalamnya itu terdapat suatu keberkahan. 5 keutamaan sahur itu dicantumkan oleh para ulama. Jadi, oleh karena itu, kita sebagai umat muslim khususnya, marilah kita mengamalkan ajaran-ajaran atau perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu pun sebagian dari menaati perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahur itu banyak sekali manfaatnya bagi orang yang berpuasa, khususnya bagi umat muslim. Mau dipandang dari sisi keagamaan ataupun dipandang dari sisi kategori kesehatan. Di antara dari kategori kesehatan bisa membuat tubuh kita sehat dan kuat serta kita siap menjalani ibadah puasa dalam waktu seharian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ungzur maqila walatang zurman kola. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.